Kita menanggalkan manusia lama kita. Dan di sanalah kita juga dikaruniakan Roh Kudus. Roh Kudus yang dikaruniakan di dalam hidup kita tinggal tetap di dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya, jadi pribadi Roh Kudus ini saya pernah mendengar ya beberapa waktu yang lalu di kampus kalau nggak salah ada beberapa pengajar di kampus dikatakan bahwa mereka menerima pengajaran bahwa ada level, ada tingkatan bahwa Allah Bapa lebih tinggi daripada Allah Anak lebih tinggi daripada Allah Roh Kudus. Apakah itu menjadi suatu kebenaran? Ya, yang saya tahu di Alkitab yang saya pelajari ya bahwa mereka adalah sama. Allah Bapa, Allah Anak, ada Allah Roh Kudus adalah Tritunggal. Ketiganya adalah pribadi di dalam hidup kita, ya. Dan Roh Kudus ini bukti bahwa kalau saya merenungkan bahwa Roh Kudus yang dianugerahkan dalam hidup kita ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah satu pribadi yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan setiap kita. Itu adalah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Kenapa? Karena dikatakan bahwa Yohanes 16 ayat 7 bahwa namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Di sini saya melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat mengasihi setiap kita. Tuhan yang sangat bertanggung jawab atas hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saat dia naik ke surga, dia meninggalkan warisan yang luar biasa, yaitu pribadinya sendiri. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan yang memiliki setara, ya, kesetaraan antara Bapa dan Anak. Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus. Kita bisa lihat di Kisah Rasul 5 ayat 3-4 dikatakan seperti ini. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Ketika Ananias berbohong kepada Roh Kudus, berarti dia juga sedang berbohong kepada Allah. Berarti pribadi mereka sama. Pribadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu sama. Memiliki pikiran, memiliki perasaan, memiliki kehendak, memiliki keilahian yang sama. Tidak bisa dipisahkan. Memang sulit untuk menjelaskan Tritunggal ini. Saya tidak berlama-lama di sini, tetapi yang mau saya sampaikan adalah ada pribadi yang luar biasa yang di dalam hidup kita. Yang Yesus tinggalkan di dalam hidup. Pribadi Yesus itu sendiri. Pribadi Amen. Allah itu sendiri ada di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan apa-apa, ya ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan, ingatlah ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, di sini saya nggak bisa berpanjang lebar, tetapi saya ingin menyampaikan beberapa ciri seseorang itu dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, pasti ia adalah seorang yang taat melakukan kehendak Allah. Katakan bersama, taat melakukan kehendak Allah. Taat melakukan kehendak Allah. Ketika kita percaya bahwa ada Roh Kudus di dalam hidup kita, kita pasti bisa taat melakukan kehendak Allah. Amin. Sama Amen. seperti Paulus, ya. Di Kisah Rasul yang ke-20, kita bisa baca di Alkitab kita, mungkin kita bisa melihat Kisah Rasul 20 ayat yang ke-21 sampai 23. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus.
ayat 22, tetapi sekarang sebagai tawanan roh dikatakan, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Wow, luar biasa sekali Rasul Paulus ya. Dikatakan, sekarang aku sebagai tawanan roh. Waktu dia ditawan oleh Roh Kudus, ya dia nggak tahu apa yang akan terjadi di sana nanti, ya disuruh pergi ke Yerusalem, dia nggak tahu apa yang terjadi. Tapi di ayat 23 dikatakan gini, lain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa ada berkat, ada mujizat, bukan Bapak Ibu Saudara, tetapi bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Seseorang yang dikuasai atau seorang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan taat melakukan kehendak Tuhan. Walaupun di sana dia tahu nyawanya terancam. Walaupun dia tahu ada penjara, ada kesengsaraan, bukan ada berkat, bukan ada mujizat. Terkadang kalau kita memikirkan secara logika, saya kan udah ikut Tuhan, saya udah melayani Tuhan. Tetapi kenapa segala sesuatu yang terjadi yang ada di depan mata saya, yang saya alami, itu bukan seperti janji-janji Tuhan. Mungkin sebagian kita seperti itu, tetapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan terus taat melakukan kehendak Tuhan, apapun resikonya. Amin. Amin. Ya, yang kedua, dia akan menjadi seorang pribadi yang suka memuliakan Tuhan. Jemaat mula-mula ketika Roh Kudus hadir, ya, memenuhi hati mereka dikatakan apa? Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka juga selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Sambil apa? Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai banyak orang. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, kesukaannya adalah menghampiri hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi, seperti kita sekarang ini, saya sangat terharu, saya sangat campur aduk perasaan ini Bapak Ibu Saudara. Saya melihat ada hati Kristus di dalam jemaat New Life. Amin. Saya percaya kalau bukan karena Roh Kudus, tidak mungkin kita bisa bertemu di Zoom online ini. Masih banyak hal yang mungkin kita bisa lakukan di rumah. Ya, mungkin jam-jam sekarang adalah jam enak tidur. Alasannya apa? Nggak punya kuota, nggak bisa connect, udah tidur aja. Tapi enggak, saya melihat antusiasnya Bapak Ibu Saudara untuk memuji Tuhan, ya, bernyanyi. Itu adalah ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dia senantiasa ingin rindu bertemu dengan persekutuan. Dia rindu untuk bersekutu, dia rindu untuk berdoa, dia rindu untuk memuji Tuhan. Itu adalah habitatnya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi nggak ada alasan. Ya, sekarang teknologi udah canggih. Waktu tadi saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu Saudara yang walaupun cuma petak-petak kecil gitu kan, tapi bisa melihat ada sinar kemuliaan. Cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua, sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Amin. Ya, cantik-cantik dan ganteng-ganteng, apalagi yang lagi rame-rame itu di sana. Aduh, walaupun kecil banget aku kelihatannya, tapi cantik-cantik dan ganteng-ganteng semuanya. Ya, kita sudah tidak lagi terpisah oleh jarak dan waktu. Wow, Injil itu selalu diberitakan. Apapun yang terjadi, tidak ada yang dapat memisahkan kasih Kristus di dalam hidup kita. Amin. Penganiayaan, kesengsaraan, kelaparan tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kasih Kristus sangat sempurna dalam hidup kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga apa? Ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia pasti akan menerima kuasa. Amin. Katakan kanan kirinya. Kalau lagi sendiri, katakan buat dirinya sendiri. Aku menerima kuasa.
Aku menerima kuasa. Kita sudah menerima kuasa. Dikatakan Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Kuasa untuk apa saja? Yang pertama yang pasti adalah kuasa untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Jadi nggak ada lagi alasan bahwa saya tidak bisa memberitakan firman Tuhan. Ada kuasa Roh Kudus yang luar biasa yang mau bekerja dalam hidup kita. Walaupun kita seakan-akan tidak merasakannya. Walaupun seakan-akan kita tidak melihat Tuhan bekerja. Tapi Roh itu tetap bekerja luar biasa dalam hidup setiap kita. Aku percaya sekali keluarga New Life, masa-masa yang sulit ini, semakin kita bergelora, semakin kita memanfaatkan waktu kita, bukan saja santai-santai di rumah ya, ada yang work from home, ada yang learn from home gitu kan, semuanya di rumah gitu kan. Tapi kita bisa melakukan segala sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Ada teknologi Bapak Ibu Saudara, kita udah tidak lagi terpisah oleh jarak. Nggak ada lagi alasan ya, seperti kita bisa saling bersapa yang ada di Medan, ya yang ada semuanya ya, bukan saja di Batam. Dan Injil ini harus terus diberitakan. Amin. Bukan saja tugasnya Bapak Gembala atau para full timer atau para hamba Tuhan. Ya, itu adalah tugas semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kuasa apa lagi? Kuasa untuk melawan kedagingan kita. Ya, kedagingan kita. Kadang-kadang kita mikir ya, dengan logika kita berjalan. Kita kadang-kadang melihat situasi dengan mata jasmani kita. Tidak sesuai dengan janji Tuhan. Saatnya kita menggunakan kuasa dari Roh Kudus. Kuasa apa Bapak Ibu Saudara untuk melawan kedagingan kita? Kuasa untuk melawan ketakutan kita. Ya. Melawan apa? Kekhawatiran kita. Kedagingan itu banyak ya, kelemahan kita, dosa-dosa kita. Udah, saya percaya kita bisa lepas dari semua itu karena kita adalah ciptaan baru. Ingat baik-baik, identitas kita adalah ciptaan baru. Kita adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, Bapak Ibu Saudara. Kita bukan anak-anak Tuhan yang masih tinggal di dalam dosa. Kita bukan anak-anak Tuhan yang bersembunyi di balik ketakutan. Justru saat-saat ini, mari kita muncul sebagai solusi bagi banyak orang. Beritakan Injil, Bapak Ibu Saudara. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Ciri yang keempat, seorang yang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu tidak hidup di dalam ketakutan. Katakan bersama, aku tidak hidup di dalam ketakutan. Aku tidak hidup dalam ketakutan. Ya, kita tidak perlu takut, Bapak Ibu Saudara. Ya. Roma 8 ayat 15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Wow, luar biasa. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, tidak perlu takut lagi Bapak Ibu Saudara. Nggak perlu lagi kita mikirin terus corona, nggak perlu. Karena setiap berita negatif yang masuk di dalam pikiran kita akan melemahkan iman kita. Akan membutakan mata rohani kita. Ya, yang muncul adalah kekhawatiran, ketakutan. Padahal itu bukan dari Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang menjaga kita tidak takut lagi terhadap apapun juga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang kelima, ciri orang yang hidup dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus adalah hidupnya pasti menghasilkan buah. Ya, di Galatia 5 ayat 22 sampai 25 kita bisa tahu, kita bisa baca buah-buah roh, ya. Semuanya itu adalah
satu paket yang akan terlihat jelas, yang akan muncul jelas di dalam anak-anak Tuhan, orang percaya, bukan ketika keadaan itu baik, tapi ketika keadaan tidak baik, ketika sengsara itu datang, ketika mungkin ada masalah di dalam hidup kita, tetapi dia masih bisa menghasilkan buah. Dia masih bisa sukacita, dia masih bisa tertawa, dia masih bisa merasakan damai sejahtera, dia masih bisa mengampuni orang yang melukai hatinya, dia masih bisa menguasai dirinya. Itu adalah buah roh yang harus muncul ketika kita percaya bahwa hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, jadi renungan singkat hari ini yang mungkin nggak bisa banyak. Saya nggak tahu waktu saya tinggal berapa menit, Bapak Ibu. Waktu saya tinggal berapa menit kok? 10 menit. Oh, masih ada 10 menit ya? Oh, juga ya. Ya. Ya, jadi di ilmu kedokteran, Bapak Ibu Saudara, ternyata saya waktu baca-baca ya, di ilmu kedokteran ternyata salah satu, ada 5 sih, ada 5. Ya, cara untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh atau imun kita. Yang pertama olahraga secara teratur, olahraga ya. Yang kedua mengelola stres. Nah, waktu saya membaca mengelola stres ini, di dalam mengelola stres dikatakan harus ada relaksasi, harus ada waktu-waktu untuk kita rileks, pikiran kita rileks. Dan salah satu caranya untuk merilekskan pikiran kita adalah beribadah. Itu yang tulis bukan orang percaya, kalau saya baca ya, bukan anak Tuhan. Ya, dia dari agama lain, tapi dikatakan untuk mengelola stres yang pertama dikatakan salah satunya adalah mengikuti ibadah-ibadah. Bapak Ibu Saudara, ternyata di firman Tuhan itu kita sudah membaca ya, kita sudah tahu semua bahwa ketika kita lagi galau, ketika kita lagi merasa kesepian ya, mungkin kita lagi ngerasa sendiri, ayo kita hampiri Tuhan. Bukan saja saat kita menerima berkat, kita bisa datang memuji Tuhan dengan muka yang berseri-seri. Karena apa? Karena mungkin kita lagi naik jabatan. Mungkin kita lagi banyak berkat. Tapi saat-saat ini malahan lebih lagi kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena itu salah satu ya cara untuk kita menguatkan atau meningkatkan imun tubuh kita. Hati gembira adalah obat. Benar Bapak Ibu Saudara. Itu bukan sekedar ayat yang kita suka baca. Bukan. Tapi sudah diteliti oleh para dokter, ya para tim medis itu sudah meneliti saatnya orang yang diisolasi itu, ya biasanya mereka harus punya hati yang free of worry, jadi lepas dari kekhawatiran dan punya pengharapan, punya positif. Kalau mereka bilang bahwa positive thinking, mereka harus sembuh, mereka bisa sembuh, seperti itu. Jadi hati yang gembira adalah obat, itu benar Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang ketiga untuk menguatkan sistem imun tubuh, yang ketiga tertawa. Jadi sukacita itu sangat luar biasa pengaruhnya dalam hidup kita. Ya, jadi banyak-banyaklah ketawa, tapi jangan ketawa sendirian. Ketawa rame-rame aja, ya jangan sendirian. Nanti yang sebelah-belahnya nih, kenapa nih ketawa sendirian gitu kan? Ya sekarang ketawa nggak apa-apa kok, belum bayar ya sekarang. Jangan cemberut aja itu yang lagi cemberut. Semuanya ketawa dong, coba ketawa coba. Harus sukacita, amin. Harus sukacita. Katakan bersama, harus sukacita. Harus sukacita. Ya, yang lainnya berhenti merokok, istirahat yang cukup dan lain-lainnya. Tapi luar biasa. Saya punya teman ya, dia juga salah satu dokter yang ngurusin orang-orang yang terkena COVID-19 ini.
Ternyata obat ya untuk mereka itu hanya presentasinya. Bisa menyembuhkan atau meningkatkan imun tubuh si pasien ini hanya 15%. Sisanya adalah berdoa. Mereka semuanya melakukan seperti itu. Setiap hari selama 14 hari disuruh berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Disuruh harus selalu berpikir yang bisa membahagiakan hati. Seperti itu. Luar biasa sekali ya ternyata pengaruh dari hati yang bersukacita. Amin. Dan untuk bersukacita kita tidak perlu bayar mahal karena ada buah Roh Kudus yang di dalam hidup kita yang bekerja. Amin, Bapak Ibu Saudara. Untuk penutup, mari kita baca yuk bersama-sama di Efesus 1 ayat yang ke-11. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Ayat 12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat yang ke-14 kita bisa baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ketika kita mau Roh Kudus, kita tahu bahwa Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, itu berarti kita sudah menerima segala-galanya. Amin. Amin. Kita sudah menerima Roh Kudus itu jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya. Wow, luar biasa sekali. Ketika ada jaminan, berarti nggak ada satupun yang terlewati. Makanya saya sering berkata bahwa memiliki Tuhan adalah memiliki segala-galanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Satu ayat lagi boleh ya? 1 Petrus 5 ayat yang 6 sampai yang ke-11. Saya bacakan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, jangan pernah khawatir, Bapak Ibu Saudara. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara setiap kita. Yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jangan pernah keluar dari kawanan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus semakin erat, ya. Jangan pernah meninggalkan Zoom meeting, ya, Zoom online. Jangan. Kalau ada doa malam, ayo kita bersama-sama, ya. Iblis itu sering mengintimidasi seseorang yang sedang sendirian. Tapi kalau kita bersama-sama, ya,
kita melihat seperti ini, kita punya saudara seiman yang luar biasa, yang selalu menguatkan kita. Melihat kalian bernyanyi, saya semakin dikuatkan. Luar biasa. Saya percaya tidak ada intimidasi iblis yang bisa bekerja di dalam pikiran kita. Amin. Jangan pernah sendiri. Ayo kita bersama-sama. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, akan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sharing dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, kita akan berdoa buat firman. Sebelum kita berdoa, dengarkan pujian ini, biarlah pujian ini menjadi iman bagi setiap kita. Kita di rumah boleh bernyanyi, walau 1000 rubah di sisi kita, 10.000 sebelah kanan kita, tapi tidak akan menimpa kita. Kami tahu Tuhan, di dalam Engkau kami telah menerima segala-galanya. Engkau sumber kehidupan kami. Kalau kami ada hingga hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berada dalam perlindungan tangan Tuhan yang Maha Besar. Tangan Tuhan yang Maha Kuasa yang menyertai setiap langkah kami. Dan kami percaya tidak ada bencana, tidak ada sakit penyakit yang menimpa kami. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang melindungi, Allah yang hidup, Yesus Kristus namanya. Allah yang menyembuhkan setiap kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan. Dan kami percaya otoritas Roh Kudus ada dalam setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat Yeni Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kami percaya Engkau telah memberikan kami hati yang taat, yang mau mengikuti apa yang Roh Kudus mau dalam hidup kami. Berjalan bersama dengan Engkau, itulah yang menjadi kerinduan kami. Dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Memberkati Yeni, memberkati keluarganya. Dan kalau nanti dia akan ujian skripsi Tuhan, Kau berikan hikmat pada saat dia ujian tanggal 13. Roh Kudus Kau mengurapinya, memakai dia menjadi terang. Biarlah skripsinya jadi berkat bagi banyak orang, bagi dosen yang menguji boleh terbuka kebenaran firman Kristus. Makasih Bapa, semua yang dibutuhkan oleh Yenis keluarga, kami percaya Engkau telah menyediakannya berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, makasih buat sore hari ini. Makasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi saudara, kita sebentar akan terputus ini karena waktunya. Dan setelah ini kita akan gabung lagi. Nanti Bugem akan pimpin doa syafaat. Kemudian kita akan setelah doa syafaat kita tutup. Lalu kita akan